Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan satu tamu istimewa, ex alumni ya, ex IMM Kota Surakarta. Udah selesai kan Mas di IMM? Sudah. Oke, sudah selesai. Hari ini kita kedatangan tamu satu istimewa, namanya Mas Muhammad Afriansyah. Ya kan? Nah, hari ini kita akan membedah men-sharingkan satu bukunya Pak Jasman Al-Kindi. Bukan Pak Jasman Al-Kindi bukunya, tapi tulisannya Pak Jasman Al-Kindi yang disusun sama anak-anak mahasiswa yang keren-keren, salah satunya Mas Afriansyah. Ya kan, teman-teman akan tahu judulnya apa Mas nanti? Judul bukunya Ilmu Amaliyah Amal Ilmiah. Oke, Ilmu Amaliyah Amal Ilmiah. Amal Ilmiah. Ya, siap-siap. Nah, sebelum kita ke sana, coba Mas jelaskan Pak Jasman Al-Kindi itu siapa Mas? Kok sampai Mas Afriansyah sendiri dan tim itu mau susah payah mengumpulkan sejarah beliau, tulisan-tulisan beliau dan sebagainya agar bisa dinikmati sama kader-kader hari ini kan gitu. Oke, Pak Jasman mungkin bagi sebagian viewer semua, terutama kader-kader Muhammadiyah itu memang nggak seterkenal Pak Amin Rais, nggak seterkenal Pak Safi Ma'arif, nggak seterkenal Pak Din, apalagi yang sekarang jadi tambah terkenal. baru viral lah. Ya, baru viral lagi dengan hal yang bagi saya nggak penting sekali. betul. Dan nggak seterkenal beberapa ketum-ketum PP Muhammadiyah yang lain atau mungkin tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain, karena memang dari yang saya baca, dari yang saya pelajari, dari yang saya obrolkan dengan beberapa orang-orang terdekat, Pak Jasman itu memang menurut saya tidak begitu berorientasi pada pucuk pimpinan seperti itu. Khusus bagi mahasiswa UMS dan juga mungkin bagi kader-kader IMM, nama Pak Jasman itu sudah nggak asing lagi pastinya. Meskipun itu cuma sekilas terdengar atau mungkin cuma sekali pernah dengar kayak gitu. Pak Jasman itu salah satu dari pendiri IMM, atau lebih tepatnya Pak Jasman itu menyebut dirinya sebagai orang yang ditugasi oleh PP Muhammadiyah mendirikan IMM. Oh, begitu ya? Ya, karena memang walaupun secara ide prakarsa itu memang salah satunya dari Pak Jasman. Ya. Tapi Pak Jasman lebih menyebut dirinya sebagai kader yang ditugasi oleh PP Muhammadiyah untuk mendirikan IMM. Sebenarnya juga Pak Jasman juga punya kontribusi dalam pendirian IPM seperti itu. Kalau dulu awal-awal namanya IPM ya? Ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya, sempat berubah jadi IRM, terus sekarang jadi IPM lagi. Jadi IPM lagi, betul. Terus di UMS, karena beliau itu rektor pertama UMS, namanya diabadikan sebagai nama auditorium ya. Nah, itu anak-anak UMS mah tahu itu. Nah, betul. Minimal kalau anak-anak UMS mesti ngerti lah. Iya. Soalnya kalau nyebut di mana di audit Jasman kayak gitu, walaupun ya nyebut kayak gitu nggak mesti mudeng sih, cuma setidaknya tahu lah. Dan kalau di PTM Perguruan Tinggi Muhammadiyah, setidaknya sekali selama seumur hidup kuliah di PTM itu pernah dengar di Masta seperti itu. Setidaknya kayak gitu. Betul. Dan di Mastanya UMS, Mastanya IMM juga pasti disebutkan di mana-mana kayak gitu. Dengan teman-temannya yang lain seperti Pak Sudibyo Markus, Pak Rosad Soleh, terus Pak MT Arifin juga lebih, kalau Pak MT Arifin banyak yang bilang itu lebih ke beliau itu termasuk salah satu kadernya Pak Jasman. Cuma memang jarang sekali yang menyebut Pak MT itu sebagai salah satu pendirinya IMM seperti itu. Iya. Cuma dalam beberapa literatur dan juga dalam beberapa obrolan dengan almarhum Pak MT,
dulu tahun berapa ya, 2016 atau 17 saya pernah ngobrol sama teman-teman, itu salah satu yang merumuskan kalau di IMM namanya trikompetensi dasar, yang dulu konon namanya itu kalau sekarang kan disebut religiositas. Kalau dulu menurut PMT itu bukan religiositas tapi profetisitas seperti itu. Dulu seperti itu. Entah saya belum nemu alasan kenapa sekarang jadi religiositas gitu. Karena kalau menurut PMT yang namanya Muhammad itu mesti religius. Enggak mungkin. Iya, memang itu mesti religius, tapi arahannya kemana kayak gitu. Nah, itu mungkin kenapa menurut PMT itu namanya salah satu dari 3 kompetensi dasar itu namanya bukan religiositas tapi profetisitas, karena yang diambil adalah profetis seperti itu, dan beberapa tokoh-tokoh yang lain seperti itu. Pak Jasman itu salah satu yang mewarisi darahnya Mbah Dahlan, karena beliau itu termasuk jizitnya Mbah Dahlan. Bapaknya itu Wardan Diponingrat, salah satu penghulu di keraton Jogja seperti itu. Nah, walaupun beliau itu anaknya penghulu keraton Jogja, tapi beliau itu nggak mau meneruskan dalam tanda kutip tradisi. Tradisi terahnya seperti itu. Dan Pak Jasman malah lebih milih kuliah di kampus dan di jurusan yang secara kalau kita lihat itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan agama, di UGM. Pak Jasman itu dulu Fakultas Geografi UGM. Selain itu juga bidang studinya selain geografi ada sastra. Kalau sekarang mungkin masuknya ke FIB ya, FIB UGM. Nah, karena memang darahnya Mbah Dahlan, tinggalnya di Kauman, otomatis didikan terus kulturnya itu memang sangat Muhammadiyah seperti itu. Nah, itu salah satu yang menjadi kelebihan dari Pak Jasman dibanding dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain, karena dari kultur sosiologis dan bahkan gennya itu sudah gen Muhammadiyah seperti itu, istilahnya seperti itu. Jadi walaupun memang kalau kita sebenarnya itu kan ideologinya kan memang tidak bisa diturunkan dari gen, tapi kan istilahnya kalau saya kayaknya enak kalau disebut sudah punya gen Muhammadiyah seperti itu. Setidaknya ini keturunan ada. Nah, betul sekali. Kalau keturunan ada kan bisa dikembalikan, ki mbahmu biyen ngene loh. Nah, itu kan biasanya lebih ampuh kayak gitu. Ampuh. Oke. Selain karena memang punya keturunan dan juga kultur sosial dari Muhammadiyah, Pak Jasman memang punya giroh tersendiri untuk bermuhammadiyah seperti itu. Dari kecil aktif di Pemuda Muhammadiyah, pernah juga di pimpinan pusat Muhammadiyah kalau tidak salah, terus juga aktif di HW dulu, dan juga berbagai agenda-agenda Muhammadiyah lain di Kauman seperti itu. Dan bahkan sampai selesai jadi rektor UMS pun beliau tetap kembali ke Kauman, tetap intinya setelah selesai di pucuk pimpinan kan Pak Jasman juga pernah pernah merintis dan juga jadi ketua pertama BPK, Badan Pendidikan Kader. Kalau sekarang MPK ya, Majelis Pendidikan Kader. Terus menginisiasi adanya Majelis Dikti Litbang. Sekarang namanya Dikti Litbang. Kalau dulu itu masih jadi satu dengan Majelis Dikdasmen, namanya kalau nggak salah sama Pendapu. Terus jadi rektor UMS juga yang pertama menggabungkan IKIP Muhammadiyah sama Institut Agama Islam Muhammadiyah. Itu kembali ke ranting istilahnya, kembali ke akar. Artinya memang itu sudah menjadi darahnya. Artinya biasanya kalau mereka yang punya orientasi pucuk, ketika sudah selesai di pucuk, otomatis kan kadang-kadang enggan kembali ke bawah seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu alasannya. Kalau udah pucuk ya harus lebih ke pucuk lagi. Kalau bisa di atas ya pucuk. Betul sekali. Oke, berarti saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya Pak Jasman itu bukan kader yang main-main kan itu. Salah satu pendiri IMM. Terus kemudian
orang yang menggabungkan salah satu IKIP dengan IAIN Muhammadiyah, kok IAIN, ya IAIM ya kan, dan sebagainya. Kiprahnya per hari ini juga kita bisa rasakan, terutama teman-teman kader IMM kan itu sama teman-teman kader IPM. Nah, itu sekilas biografinya Pak Jasman Al-Kindi kan itu. Lalu kemudian pertanyaannya adalah kenapa kok buku ini harus ditulis, Mas? Ya kan? Apakah ada keterputusan intelektual antara Pak Jasman dengan kader hari ini, atau ingin mengabadikan pemikiran-pemikiran pada Pak Jasman, atau gimana kemudian ceritanya buku ini ditulis? Jadi sebagai salah satu tokoh kunci pendirian IMM itu memang Pak Jasman salah satu, mungkin satu-satunya kalau saya tidak salah di antara tokoh-tokoh IMM yang belum ada buku khusus yang membahas mengenai beliau, atau mungkin mengumpulkan tulisan-tulisan beliau seperti itu. Karena ternyata ketika saya mengikuti, saya dulu diajak oleh beberapa teman-teman IMM itu untuk masuk satu tim yang mengumpulkan tulisan-tulisan beliau. Itu ternyata Pak Jasman juga punya karya tulisan-tulisan yang tersebar di berbagai media seperti itu. Banyak diantaranya adalah di Suara Muhammadiyah, di majalah SM seperti itu. Nah, jadi alasan pertama itu karena memang belum ada buku khusus yang mengumpulkan tulisan-tulisan Pak Jasman, atau mungkin lebih ke biografi itu memang belum ada seperti itu. Sehingga memang kita coba mengumpulkan itu agar tidak ada keterputusan sejarah seperti itu dengan Pak Jasman. Dan pada awalnya inisiasi itu khusus agar teman-teman IMM itu tidak hanya kenal namanya sebagai pendiri IMM, tapi juga kenal, oh ternyata iki loh pemikirannya, terus apa saja karyanya, terus bagaimana sepak terjangnya, bagaimana kiprahnya seperti itu, baik itu di Muhammadiyah maupun juga di luar Muhammadiyah. Karena Pak Jasman juga punya kiprah di luar Muhammadiyah, pernah di Badan Pertimbangan Pendidikan dulu sekitar tahun 80-an, satu lembaga dengan Prof. Quraish Shihab. Dulu Prof. Quraish Shihab itu jadi ketuanya. Kalau nggak salah dulu sebelum Prof. Quraish Shihab jadi Menteri Agama, terus pernah jadi anggota DPR GR di fraksi utusan golongan. Dulu itu ada fraksi utusan golongan seperti itu. Jadi nggak semuanya dari partai seperti itu. Dan juga di lembaga yang lain. Sehingga kita kenal, oh ini loh pendiri salah satu, kalau kita lebih sering nyebutnya pendiri IMM ya. Pendiri IMM. Itu ini loh salah satu pendiri IMM itu punya kiprah seperti ini, punya karya-karya seperti ini. Jadi kita jangan sampai hanya kenal namanya tapi nggak kenal kiprahnya, nggak kenal karya-karyanya seperti itu. Dulu lebih dikhususkan ke IMM seperti itu. Tapi ternyata ketika saya masuk ke tim itu, namanya tim Abdi Jasman, saya ditarik pertama kali itu tahun 2017. Itu saya mulai mencari dokumen-dokumen mengenai tulisan-tulisan Pak Jasman yang ternyata tercecer di mana-mana kayak gitu. Pertama kali saya ikut sebelum masuk ke dokumen ya, saya coba ke sejarah kenapa perlu ada itu, dan dulu itu sebenarnya pernah ada kayak gitu. Pak Jasman itu kan punya banyak kader di UMS. Dan juga yang domisilinya sekitar UMS. Dulu pernah sempat ada keinginan untuk mengumpulkan karya-karyanya Pak Jasman, tulisan-tulisan maupun pidato-pidatonya Pak Jasman, terkhusus ketika beliau jadi rektor. Dulu yang di Pasraya adalah dua diantaranya, Pak Jalal Fuadi yang sekarang jadi wakil dekan 2 FKIP, dan juga Pak Agus Sumianto, anggota Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah seperti itu. Namun sejauh yang saya tahu sampai sebelum buku tersebut ada, tim itu belum sempat terwujud dan karyanya belum ada seperti itu. Sehingga beberapa kader-kader IMM itu berkumpul, terus saya kalau tidak salah
bulan September tahun 2017. Tanggalnya saya lupa, mungkin tanggal 20-an kayak gitu. Beberapa teman-teman itu termasuk saya di dalamnya, kita sowan ke Pak Agus Sumianto, kita menyampaikan maksud untuk mengumpulkan karya-karyanya Pak Jasman. Dan alhamdulillah Pak Agus Sumianto sangat mendukung dan juga membantu sekiranya apa yang perlu dibantu, mulai dari akses, ini yang sangat penting, akses ke beberapa sumber-sumber dokumen. Dan juga ternyata Pak Agus Sumianto sendiri menyimpan beberapa tulisannya Pak Jasman yang dulu itu masih model ketik ini, mesin ketik itu, yang kertasnya sudah kuning, udah banyak yang dimakan rayap dan kuno sekali itu, padahal itu mungkin tahun 70 atau 80-an seperti itu. Dan setelah kita istilahnya sowan, terus minta izin dan juga minta restu ke salah satu kader beliau yang termasuk kader terdekat, walaupun salah satu kader terdekat, tapi menurut beberapa kader Pak Jasman yang lain yang istilahnya sejaman dengan Pak Agus Sumianto itu, Pak Agus itu termasuk kader yang nakal dari Pak Jasman. Oh gitu. Kenapa, Mas? Karena Pak Agus Sumianto itu, wah ini jadi ngomong Pak Agus ya, nggak apa sedikit ya, intermezzo aja. Intermezzo, boleh. Pak Agus Sumianto itu kan zaman mahasiswa aktif di pers. Aktif di pers. Dulu itu belum Pabelan. Bibitnya Pabelan itu namanya kalau nggak salah Mentari. Itu aktif di situ. Itu beliau itu sering kritik Pak Jasman sewaktu jadi rektor. Oh gitu. Jadi karena memang saking kritisnya itu, Pak Jasman malah pengen ditarik. Ya namanya pimpinan dikritik otomatis kan mesti ada, wah ini mesti ada apa ya, rasanya mungkin agak panas-panas dikit lah, tapi tetap ditarik karena selain ngiritik Pak Agus itu tetap menjaga hubungan baik secara personal seperti itu. Dan juga Pak Agus itu salah satu di antara kader-kader yang terakhir bertemu beliau sebelum beliau wafat dan dipasrahi untuk istilahnya menjaga tinggalannya Pak Jasman, seperti itu, menjaga arsip-arsipnya Pak Jasman seperti itu. Dan setelah kita sowan dan minta izin ke Pak Agus Sumianto, kita coba mulai melacak dokumen-dokumen. Pertama di perpustakaan PDM Solo itu ternyata banyak sekali tulisannya Pak Jasman yang kebanyakan ada di majalah SM, itu sekisaran tahun 80-an, kebanyakan tahun 80-an sampai sekitar awal mungkin 91-92 ya, menjelang beliau selesai jadi rektor. Paling tua itu sekitar tahun 78 atau 79. Paling banyak sekitar tahun 80-an ketika beliau jadi rektor saat itu banyak sekali. Saya lupa persisnya ada berapa, tapi ternyata saya sebenarnya ketika awal itu nggak nyangka PDM Solo itu punya arsip yang walaupun memang saya akui nggak begitu terawat ya. Itu cukup terdokumentasi, karena biasanya kalau majalah-majalah lama kan beberapa edisi dikumpulkan jadi satu ya. Itu kita nemu banyak sekali tulisan dari Pak Jasman, dan ternyata nggak cuma tulisannya Pak Jasman. Yang cukup banyak saya temui itu dulu tulisannya Kunto Wijaya itu juga lumayan banyak di SM tahun 80-an lah sekitar. Selain di PDM Solo itu juga kita nemu arsip di rumahnya beliau di Kaliurang. Terus kita juga dapat pinjaman arsip dari Pak Agus Sumianto. Kita scan arsipnya terus kita ketik ulang, dan juga banyak lagi kayak gitu. Dan setelah kita menemukan dan kita scan, kita arsip secara kasar dulu, ternyata tulisan tentang IMM dari Pak Jasman itu ternyata sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Kita awalnya juga nggak nyangka. Yang kita awalnya ingin mengumpulkan tulisan-tulisan agar kader-kader IMM itu nggak lupa dengan Pak Jasman, tapi ternyata tulisan yang khusus untuk IMM justru malah sedikit. Akhirnya di buku itu cuma dikumpulkan jadi satu bab, cuma satu bab. Kalau nggak salah itu bab 9 kalau nggak salah. Bab 9. Iya. Selebihnya itu banyak sekali tulisan Pak Jasman mengenai keorganisasian, mengenai perkaderan, mengenai pendidikan tinggi,
mengenai sekularisme. Pak Jasman juga membahas sekularisme, membahas Konsili Nisea tahun 325 Masehi zaman itu ya. Yang konon itu konsil yang menentukan status ketuhanannya Yesus Kristus. Mantap. Dan banyak sekali yang hal-hal yang ditulis oleh Pak Jasman itu yang ya banyak sekali yang itu di luar pembahasan Islam, di luar pembahasan Muhammadiyah seperti itu. Meskipun juga banyak juga yang membahas tentang Muhammadiyah, tentang bagaimana manajemen, bagaimana perkaderan, bagaimana pendidikan tinggi, bagaimana salah satu ide Pak Jasman yang bagi saya cukup menggelitik itu, saya lupa di bab berapa ya. Itu Pak Jasman pernah bertanya kenapa tidak bikin ranting di hotel supaya sampai masuk ke sesuatu yang ke tempat-tempat yang nggak pernah terjangkau sebelumnya kayak gitu. Nanti selengkapnya teman-teman nanti bisa baca sendiri lah kayak gitu. Okay. Jadi mengenai proses penyusunan itu memang dari arsip-arsip itu, terus dari pidato-pidato juga beberapa pidato ketika Pak Jasman jadi rektor juga kita kumpulkan. Dan ternyata memang kita sebenarnya ketika masih awal-awal gitu kita masih coba optimis lah, mungkin tulisan tentang KMM itu tersebar belum dapat kayak gitu. Ternyata sampai buku terbit juga memang cuma segitu kayak gitu. Itu kira-kira jenengan dapat tulisan itu berapa, Mas? Maksudnya setelah dapat di-scan ditulis ulang kan? Nah, itu kira-kira berapa tulisan, Mas, yang tim dapat? Kalau total itu total. Berapa ya? Kalau yang di buku itu kan cuma 40. Kurang lebihnya 100 lebih. Soalnya kita dapatkan tulisan-tulisan itu terus kita serahkan ke Pak Agus Sumianto. Jadi Pak Agus Sumianto yang istilahnya menyortir, memilah dan memilih terus tulisan mana yang sekiranya bisa dimasukkan dalam buku tersebut kayak gitu. Dan dari tulisan-tulisan yang kita dapat memang banyak sekali yang nggak dimasukkan ke buku ilmu amaliyah, amal ilmiah, terutama tulisan tentang pidato rektor dan juga tulisan-tulisan yang khususnya membahas mengenai pendidikan tinggi. Karena rencananya buku yang khusus mengenai pendidikan tinggi itu ada sendiri kayak gitu. Dan seperti itu. Oke, jadi emang buku ini ditulis hanya 40 kisaran, 40 tulisan. 40 tulisan itu kalau teman-teman baca itu ya syarat dengan ilmu kan itu bahasanya. Nah, di situ di 40 tulisan itu ada bagian, Mas ya. Iya. Nah, di 40 tulisan itu ada bagian. Jadi 40 tulisan itu dibagi menjadi 3 bagian dan 3 bagian itu dibagi menjadi bab-bab yang memuat tulisan-tulisan beliau. Nah, kalau di bagian pertama itu beliau Pak Agus Sumiarto dan yang lain itu mengklasifikasikan tulisan-tulisan beliau menjadi satu bab menjadi satu bagian namanya Muhammadiyah sebagai gerakan ilmu dan amal. Sesuai dengan cover bukunya ilmu amali, amal ilmiah. Nah, kiranya kenapa kok beliau menulis hal-hal seperti ini, Mas, agar mungkin teman-teman kita juga tahu bahwasanya amal dan ilmu itu mungkin harus jadi satu atau gimana, Mas, kira-kira. Oke. Jadi kalau saya melihat struktur bagian yang ada di buku ini itu jadi 40 tulisan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Muhammadiyah sebagai gerakan ilmu dan amal, bagian kedua kaderisasi Muhammadiyah, prospek dan pembaharuan, yang ketiga adalah Islam dan perubahan sosial. Kalau saya melihat struktur ini, Pak Agus Sumianto ingin membuat buku ini itu terstruktur dan juga sistematis. Artinya pertama ingin menanamkan kepada pembaca bahwa gerakan ilmu amaliyah dan amal ilmiah ini menjadi dasar dari setiap apa yang dilakukan oleh kita, terkhusus umat Islam, terkhusus lagi adalah kita sebagai warga Muhammadiyah seperti itu. Dan juga
secara global, secara kemanusiaan ini juga menjadi sebagai dasar. Artinya semua itu harus berdasarkan ilmu, seperti itu. Ilmu Muhammadiyah sebagai gerakan ilmu dan amal. Setelah itu Muhammadiyah menegaskan diri sebagai gerakan ilmu dan amal seperti itu. Dan Pak Jasman ini semacam merekam, artinya mencoba merekam kiprah dalam hal ilmu dan juga dalam hal amal Muhammadiyah itu menjadi bentuk tulisan seperti itu. Waktu itu kan memang amal usaha Muhammadiyah dan juga perguruan tinggi Muhammadiyah kan memang sudah banyak sekitar tahun 80-an, walaupun memang kalau dari segi universitas UMS itu yang pertama yang menggunakan universitas. Setelah itu diikuti UMM, terus UMY, terus Unismu itu lumayan baru sih. 3 itu UMS, UMM sama UMY itu termasuk 3 di antara awal universitas ya. Tapi sebelum itu kan ada IKIP, ada institut, ada STIKES dan seterusnya kayak gitu. Embrio itu ya maksudnya. Nah, embrio itu Pak Jasman mencoba merangkum jadi bentuk tulisan seperti itu. Jadi di situ menjelaskan bahwa Muhammadiyah menegaskan ilmu dan amal itu harus berjalan beriringan seperti itu. Dan di buku itu juga Pak Jasman menyampaikan sebuah kritik mengenai dikotomi adanya man of thing dan juga man of action. Pemikir dan juga penggerak. Jadi yang pemikir sendiri, yang gerakan sendiri gitu. Nah, betul. Pak Jasman itu mengkritik kenapa harus ada man of thing, harus ada man of action seperti itu. Padahal yang namanya kader itu kan harus punya kapasitas high thinking dan juga hard working. Artinya betul. Punya kapasitas berpikir yang tinggi dan juga punya kerja keras. Ya juga bagus. Betul. Sehingga Pak Jasman menyampaikan itu kenapa harus ada dikotomi seperti itu gitu. Kalau saya baca dari tulisannya Pak Jasman, terus dari kiprahnya Pak Jasman itu sebenarnya Pak Jasman selain menyampaikan kritik, Pak Jasman itu juga bagi saya secara implisit itu sudah menyampaikan bahwa ini loh, walaupun nggak menyampaikan secara langsung ya. Pak Jasman itu sudah menampilkan diri sebagai contoh dari yang dikritiknya. Artinya Pak Jasman itu dalam dirinya nggak memisahkan antara pemikir dan juga penggerak. Pak Jasman itu dua-duanya. Beliau juga pemikir, juga penggerak. Betul sekali. Memikirkan belum adanya wadah mahasiswa di Muhammadiyah, bergerak untuk membuat IMM. Betul sekali. Salah satunya. Nah, itu yang paling sederhana kan itu Mas. Seperti itu. Jadi bagian itu yang bagi saya yang paling menarik adalah itu kritik Pak Jasman bahwa mengapa harus ada dikotomi antara man of thing dan juga man of action seperti itu. Terus bagian kedua adalah kaderisasi Muhammadiyah. Kaderisasi Muhammadiyah, prospek dan pembaruan. Ini berbicara mengenai kaderisasi Muhammadiyah secara umum yang selanjutnya oleh Pak Jasman dibentuk BPK, sekarang Majelis Pendidikan Kader, MPK itu menjadi sistem. Artinya Pak Jasman secara umum juga berbicara mengenai pengorganisasian, manajemen. Nah, di sini juga diaplikasikan agar perkaderan di Muhammadiyah itu tidak asal-asalan, tidak serampangan dan juga bisa merata, tidak terpusat pada, atau istilahnya tidak tersentralisasi pada pusat-pusat Muhammadiyah, katakan di Jogja, Jakarta, Solo dan juga Jawa pada umumnya, tapi juga ada standar-standar sehingga ada pemerataan di seluruh Indonesia seperti itu. Atau mungkin di seluruh dunia. Saya belum baca lebih lanjut tahun-tahun Pak Jasman jadi rektor itu sudah ada PCIM atau belum seperti itu. Sehingga pensistematisasian perkaderan itu harus ada, sehingga diwujudkan oleh Pak Jasman dengan adanya BPK, Badan Pendidikan Kader seperti itu. Oh, berarti MPK ya hari ini? Sekarang MPK. MPK itu yang buat salah satunya Pak Jasman. Salah satu pencetusnya Pak Jasman dan Pak Jasman itu jadi ketua pertama. Oh ya. Berarti kalau Pak Jasman buat MPK,
Pak Said Tuhulele itu membuat sosial MPS. Betul sekali. Dan selain dalam hal perkaderan, Pak Jasman itu juga menginisiasi adanya Majelis Diktilitbang kalau sekarang namanya ya, Majelis Pendidikan Tinggi, yang sebenarnya tujuannya sama untuk mensistematisasi perguruan tinggi yang ada seperti itu, sehingga kalau menggunakan istilahnya Pak Fatah Santoso itu agar PTM itu berjalan bersama dan maju bersama, bareng-bareng seperti itu, maju bareng, berkembang bareng seperti itu. Mendunia juga bareng. Nah, mendunia juga bareng seperti itu. Saking ini ya, harus sistematis semua. Betul. Sesuai dengan gerakan-gerakan. Keren sekali berarti. Yang terakhir Mas, untuk bagian ketiga ada Islam dan perubahan sosial. Nah, di bagian ini tulisannya Pak Jasman itu tulisan bagian yang paling variatif. Seperti yang tadi saya sampaikan, tulisan mengenai sekularisme, tulisan mengenai Konsili Nisea, tulisan mengenai Vatikan, tulisan-tulisan mengenai kritik-kritik sosial, tulisan mengenai beberapa pemikiran barat, pemikiran-pemikiran yang kalau saya sebut dalam resensi saya itu pemikiran-pemikiran yang non-Islam seperti itu. Itu kebanyakan ditempatkan di bagian terakhir ini, di bagian Islam dan perubahan sosial seperti itu. Memang selain berbicara mengenai Islam dan perubahan sosial, memang banyak sekali ide-ide Pak Jasman yang tentang pengetahuan Pak Jasman yang di luar wawasan keislaman dan Muhammadiyahan seperti itu. Itu di bagian ketiga ini. Di bagian terakhir. Oke. Lalu inti dari buku itu apa Mas kira-kira? Dari Mas Afri sendiri kira-kira? Kalau menurut saya itu sebagai rekam jejak. Rekam jejak ya. Bagi saya rekam jejak, karena saya yang istilahnya orang baru itu jelas tidak pernah bertemu dengan Pak Jasman, itu jelas secara fisik itu nggak pernah bertemu dengan Pak Jasman, cuma lihat fotonya dan pernah dengar. Tapi setelah saya ikut tim ini dan juga ikut cari dokumen, terus beberapa kali juga ketemu wawancara dengan beberapa orang-orang terdekat, dengan kawan-kawan sepermainan di Kauman, dengan kawan-kawan di BPK, dengan kawan-kawan sealma mater di UGM yang juga tergabung lagi dalam majelis dikti, dan juga keluarga-keluarga dekat, teman-teman dekat itu, saya merasa bahwa Pak Jasman itu memang yang terangkum dalam buku ini punya wawasan yang sangat luas, dan beliau itu luwes dalam mempelajari banyak hal yang di luar wacana dan wawasan keislaman dan juga Muhammadiyahan, tapi tetap beliau itu tetap teguh dengan pendiriannya sebagai orang Muhammadiyah seperti itu. Artinya saya rasa memang gen Muhammadiyah itu, kalau gen itu kan istilah biologis ya, yang nggak akan pernah hilang. Itu memang tetap ada dalam dirinya Pak Jasman kayak gitu. Beberapa orang yang kenal Pak Jasman itu menganggap Pak Jasman itu Muhammadiyah minded, artinya mindsetnya itu sudah Muhammadiyah seperti itu. Dan itu saya berkenalan jauh dengan Pak Jasman adalah lewat tulisan-tulisannya Pak Jasman ini. Berdialognya dengan tulisan-tulisan. Berdialog ini dengan tulisannya Pak Jasman, dengan obrolan-obrolan dengan orang-orang terdekat Pak Jasman, dengan kadernya, dengan kawan-kawan seperjuangan, dengan keluarga seperti itu. Oke. Nah, kalau terakhir dalam bukunya Pak Jasman itu ada epilognya Pak Haidar Nasir ya, masalah. Yes. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Mas sebagai penutup untuk podcast kita hari ini. Oke. Jadi tadi saya sempat menyinggung bahwa Pak Jasman itu adalah orang Kauman yang juga keturunan dari Mbah Dahlan. Artinya di sini Pak Haidar Nasir punya semacam tesis bahwa salah satu di antara keunggulan Pak Jasman sebagai tokoh Muhammadiyah yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh lain itu adalah Pak Jasman punya, kalau dalam buku itu disebut
punya kultural sosiologis dan juga struktural organisatoris. Artinya Pak Jasmana itu dididik dengan dua apa istilahnya ya, dengan dua media sekaligus. Berbeda dengan beberapa tokoh Muhammadiyah yang lain yang mereka mungkin mereka istilahnya Muhammadiyah kultural. Artinya kalau bapaknya Muhammadiyah ya sudah, saya juga Muhammadiyah. Bapaknya Muhammadiyah, keluarga Muhammadiyah, lingkungan Muhammadiyah, secara bermuhammadiyah seperti itu. Ada juga yang bermuhammadiyah secara struktural. Artinya ketika mengikuti ortom, terus aktif di agenda-agenda Muhammadiyah, terus menjadi bagian dari AUM, atau mungkin sekolah di sekolah Muhammadiyah, kuliah di kampus Muhammadiyah, terus berkarir di Muhammadiyah, itu kan secara struktural organisasi. Tapi Pak Jasman itu mengalami dua-duanya. Artinya kultural juga dan juga struktural juga. Kalau struktural itu hampir semua orang bisa. Ya, betul. Tapi kalau kultural itu nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa kultural dan juga struktural. Ada yang cuma kultural, ada yang cuma struktural. Iya, betul. Nah, kalau saya termasuk yang struktural, saya struktural. Walaupun lingkungan saya mayoritas Muhammadiyah, tapi secara saya dulu sebelum kuliah itu istilahnya bermuhammadiyah secara nggak sadar kayak gitu. Karena memang lingkungan saya memang lingkungan Muhammadiyah, jadi ya sudah kayak gitu, ikuti kebiasaan orang lingkungan aja seperti itu. Nah, Pak Jasman itu mengalami dua proses itu yang tidak semua orang mengalaminya kayak gitu. Otomatis lebih mantap seperti itu. Dan didukung oleh kepribadiannya Pak Jasman seperti itu. Kira-kira itu Mas ya. Jadi itu mungkin kalau hari ini, kalau tadi menyinggung jenengan Mas, ada orang yang kemudian bermuhammadiyah secara kultural dan struktural. Hari ini juga banyak Mas, bapak-bapak Muhammadiyah itu yang anaknya kadang nggak struktural di Muhammadiyah, nggak di IPM, nggak di IMM kan itu. Ya bapaknya aja yang kemudian di Muhammadiyah, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting itu sebagai amal beliau kan itu. Oke, mungkin itu kurang lebihnya teman-teman sekalian. Insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast yang lainnya. Insya Allah juga Mas Afri juga nanti kalau ada buku-buku yang Mas Afri mau bahas kan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada closing statement kira-kira? Oke. Singkat saja mungkin. Buku ini bukan buku ilmiah, artinya buku ini sangat ringan tapi sangat berbobot juga. Jadi saya sangat menyarankan ini dibaca khususnya oleh kader-kader Muhammadiyah. Nggak pandang dia itu di ortom mana atau mungkin di bagian mana seperti itu. Buku bacaan yang bisa dibaca oleh kader Muhammadiyah, dan ini bisa membangkitkan giroh kita seperti itu, sehingga artinya pilihan untuk struktural dan juga kultural itu kan sebenarnya bagi saya sendiri itu kan pilihan. Iya betul, pilihan. Mau pilih yang mana, mau dua-duanya juga boleh, tapi jangan sampai nggak dua-duanya kayak gitu. Gitu. Jadi ini bisa menjadi suplemen kayak gitu, suplemen agar kita lebih meningkatkan giroh kita seperti itu. Oke, itu Mas. Itu mungkin teman-teman sekalian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.